Di tengah gerimis pagi, Nadia berdiri dengan gaun putih di depan gedung KUA. Riasan luntur oleh hujan. Nadia menatap telepon yang berdering dengan keraguan. Kadang, keberanian terbesar adalah pergi di saat semua orang menunggu kau tetap tinggal. Nadia bertemu Raka di kantor. Sosok yang kuat dan tenang. Kamu kayak kopi hitam, nggak semua suka, tapi yang ngerti pasti ketagihan. Kata-kata Raka menggema dengan pesona yang jenaka. Awalnya, dia seperti pelindung, dewasa, lembut, dan tahu cara bicara yang membuat wanita merasa diinginkan. Suatu hari Nadia dan teman-teman kantornya tertawa, dikelilingi rekan-rekan pria sekantornya di bawah cahaya lembut restoran. Namun tiba-tiba, bayangan Raka jatuh dengan menyeramkan di atas meja saat ia muncul secara tak terduga. Dia menggenggam tangan Nadia dengan erat, cengkeramannya yang posesif membungkam tawanya. Aku nggak suka kamu dekat-dekat sama cowok. Hormati aku sebagai calon suamimu. Itu teman kerjaku. Kita duduk rame-rame aja membahas kerjaan di kantor. Nat, kamu harus hati-hati. Cewek baik itu nggak sembarang dekat dengan laki-laki. Dan kalau kita serius, kamu juga harus mulai jaga diri bukan cuma untuk kamu, tapi juga buat nama aku. Tapi, aku nggak merasa ngelakuin hal yang salah. Kalau kamu masih merasa benar sendiri, artinya kamu belum siap jadi istri. Karena istri itu harus nurut, bukan debat. Kamu mau aku terus mikir negatif? Aku cuma sayang sama kamu, Nat. Iya, maaf. Bagus. Kamu pintar kok. Asal jangan keras kepala. Ingat ya, aku marah bukan karena benci. Setelah pertengkaran sengit dengan Raka, Nadia menangis pelan. Teman Nadia datang, wajahnya terpancar kecemasan, siap mengungkapkan kebenaran yang menyakitkan. Raka pernah bertunangan. Wanita itu berakhir di rumah sakit jiwa akibat gangguan mental. Semua orang percaya dia adalah pria idaman. Tapi dia hanya tahu bagaimana menundukkan, bukan mencintai. Di tengah rintik hujan pagi, Nadia menatap bayangannya di cermin mobil. Matanya tajam meski sembab. Gaun pengantin basah kuyup. Nadia berjalan menjauh dari gedung KUA dengan langkah mantap. Aku bukan boneka. Aku bukan milik siapapun hanya karena dia bilang sayang. Nadia melepas cincin dan meletakkannya di atas meja. Senyum tipis terlukis di bibirnya. Ruang akad menanti. Kursi-kursi tersusun rapi dalam kesiapan. Namun keheningan yang mengusik memenuhi udara. Tamu-tamu undangan sudah tiba berdatangan. Pak, ini sudah setengah jam. Di mana keluarga pengantin wanita? Kenapa belum ada yang datang? Katanya mereka sudah siap sejak pagi. Mungkin macet. Atau ada kendala teknis. Ini tidak masuk akal. Nadia tidak akan melakukan ini. Dia tahu hari ini penting. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkanku. Raka tiba di rumah Nadia. Amarahnya mendidih di bawah permukaan. Nadia, kamu di mana? Kenapa kamu meninggalkan gedung kawah? Kamu pikir bisa hidup tanpa aku? Semua yang kamu punya sekarang ini, semuaku yang buat. Kamu selalu berpikir kamu yang membuatku ada, ya? Kamu selalu merasa seperti pemilik. Dan aku lelah dengan itu. Raka mencengkeram bahu Nadia dengan erat. Ekspresinya intens dan tak tergoyahkan. Itu bukan mengendalikan, itu membimbing. Kamu gak tahu apa yang baik untuk diri kamu sendiri. Aku tahu lebih banyak dari kamu, Nadia. Aku lebih tahu apa yang membuat kita bahagia. Itu bukan membimbing, Raka. Itu adalah penindasan. Kamu cuma ingin aku menjadi bayanganmu, bukan pasanganku. Kamu mengklaim peduli, padahal kamu cuma takut kehilangan kontrol atas aku. Kamu merasa bahwa aku harus terus berada di bawah bayang-bayangmu. Apa kamu tidak lihat? Aku sudah hilang, Raka. Aku sudah kehilangan diriku sendiri. Dan kamu tidak tahu bagaimana rasanya jika aku berjalan tanpa kamu. Kamu yang tidak akan pernah menemukan wanita yang lebih baik dari aku. Karena aku yang telah mengizinkan diriku hidup dalam bayang-bayangmu selama ini.